bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa belajar dari ilmumu. Oh, kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar, bergerak, bermakna. Yeah. Semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. Meski berbagai budaya, berbagai usia, dan ingatlah bahwa kita insan yang merdeka. Belajar, bergerak, bermakna. Semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Monggo, masuk. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak. Pagi Mas Budi. Terima kasih Pak sudah diterima di sini. Saya minta waktunya Bapak. Saya dari CGP Angkatan 7 mohon waktunya sebentar. Ini termasuk tugas ya? Iya, betul. Ini saya mendapatkan tugas dari CGP yaitu mewawancarai minimal 3 atau 2 kepala sekolah, yaitu Bapak Eko dan nanti kepala sekolah saya sendiri. Wah, ini saya termasuk apa nih? Termasuk apa itu saya kok sampai didatangi ini loh. Padahal sekolahan saya ini memang sekolah paling ujung. Kok sampai ke sini ya suatu penghormatan untuk saya bagi Mas Budi untuk bisa membantu dari proses CGT ini. Monggo. Betul Bapak. Mohon waktunya gitu. Nggih, siap. Oke Bapak, ini kita lanjut pertanyaan pertama ya Pak. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Dilema etika. Jadi tadi ya untuk istilah dilema itu memang sesuatu yang sulit. Betul. Sesuatu yang sulit untuk kita tempuh dan kita pilih. Okay. Tapi sesuatu yang harus kita lakukan. Jadi pertama adalah saya mengidentifikasi sesuatu permasalahan tentang benar salahnya suatu permasalahan, dan kita sendiri itu bisa mempertimbangkan, dan suatu permasalahan itu kita hubungkan ke tentang norma kebaikan, norma kesalahan, dan itu sebagai pertimbangan kita pertama untuk memutuskan suatu permasalahan yang masuk kategori dilema etika itu, Mas. Berarti itu ya Pak, pertimbangan, benar salah, dan norma Iya. Sehingga bisa memutuskan sesuatu gitu. Betul. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan nomor 2 gitu. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana
ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Yang pertama tadi, setelah kita mengidentifikasi suatu permasalahan, di situ kita dituntut untuk melakukan suatu keputusan. Dan untuk memutuskan suatu keputusan itu serta-merta tidak dari itu keluar dari pemikiran saya sendiri. Di situ kita bisa melihat permasalahan demi permasalahan. Dan kita sendiri butuh sekali masukan-masukan. Nah, masukan itu kita bisa terima, kita bisa minta dari mungkin teman-teman guru atau katakanlah guru yang senior. Nah, kita bisa berkomunikasi dengan warga luar sekolah, bapak komite, tetangga-tetangga itu yang lebih paham tentang keadaan sekolah kita. Dan setelah kita mendapat masukan, kita putuskan dan kita refleksi, kita evaluasi lagi keputusan itu. Ini tepat apa enggak untuk dijalankan. Kalau memang sekiranya perlu dirubah, perlu ditambah, ya kita tambah. Yang intinya keputusan itu adalah baik untuk kita semuanya. Pak, berarti mengidentifikasi masalah, lalu kita butuh masukan dari guru senior dan guru yang mempunyai tadi masukan yang sesuai, dan komite mungkin masyarakat. Ya, itu memang kita butuhkan karena dalam kondisi apapun komite atau warga masyarakat luar sekolah itu memang kita butuhkan demi untuk untuk kemajuan tentang sekolah kita gitu. Itu sangat kita butuhkan. Istimewa sekali Pak. Ya Bapak, kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya Pak. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Tentang keputusan ya, prosedur saya yaitu tadi pertama mengidentifikasi suatu permasalahan, ya. Terus mengumpulkan data-data tentang apa yang berhubungan dengan suatu kebijakan atau keputusan, mempertimbangkan, ya. Dan tidak lupa tadi kita butuh saran-saran dari teman-teman sejawat atau senior atau warga sekolah yang lain tadi, dan itu tadi akhirnya kita akan merefleksi hasil satu keputusan yang kita ambil dari beberapa masukan tadi. Itu yang biasa saya lakukan. Jadi menampung semua masukan yang sekiranya cocok baru dieksekusi gitu. Iya, terus ya itu tadi untuk keputusan yang kita sudah putuskan, untuk waktu yang berikutnya kita akan bisa meninjau lagi. Itu perlu dirubah atau perlu cukup itu, dan kita itu harus paham, harus kita tinjau lagi keputusan kita. Kalau memang perlu dirubah, ya kita rubah lagi, mungkin dapat masukan dari beberapa pihak lain gitu. Mantap sekali Pak, istimewa Pak. Oke Bapak, kita lanjut ke soal berikutnya nomor 4. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oh gitu. Itu lebih efektif itu kalau misalkan kita semuanya itu punya kesadaran, ya, punya kesadaran. Tapi dalam ruang lingkup kita ini kan memang banyak karakter dalam arti mungkin yang kesadarannya kurang, mungkin tanggung jawabnya kurang, itu sebagai kendala. Tapi memang kalau kita semua warga sekolah itu punya kesadaran tinggi, tanggung jawab secara bersama-sama, itu akan efektif. Dan selanjutnya
tentang visi misi kita. Kalau visi misi kita itu sudah sama, ya kita kompak bersama-sama, kerjasama, itu lebih efektif lagi. Ya, ya. Berarti tentang kesadaran diri ya Pak. Karena karakter yang berbeda mungkin kesadaran diri sangat mendominan. Karena untuk yang saya tahu Mas Didi, untuk kesadaran, untuk menumbuhkan kesadaran itu ada beberapa macam. Muncul kesadaran yang tumbuh dari diri sendiri, dan kesadaran itu memang harus ada yang harus dipaksa. Misalkan kita dengan pakai aturan. Tapi yang saya harapkan, beberapa kali saya sampaikan ke teman-teman, saya harapkan kesadaran itu yang benar-benar muncul dalam diri sendiri, karena itu sifatnya akan continue terus. Beda lagi memang kalau kesadaran itu sekejap yang hasil dipaksa itu tadi, itu tidak akan lama untuk bertahan. Kembali lagi termasuk karakter, banyak orang itu pasti berbeda. Jadi ini untuk tanggung jawab butuh adanya pembiasaan ya Pak? Ya, itu bisa juga. Kita biasakan, dan tadi kita melakukan dengan bersama-sama. Sesuai visi misi tadi sekolah sini gitu. Ya. Oke, wah sangat mantap sekali Bapak ini. Kita lanjut ke soal berikutnya gitu. Nomor 5. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau pertanyaan ini tadi mungkin sekalian saya jawab dengan soal yang tadi ya. Tadi kan efek yang efektif kan gitu. Ya. Tadi saya tanpa dikasih pertanyaan ini saya sudah menjawab. Ya, tantangan, yaitu tadi untuk tantangan, yaitu tadi kita mengambil keputusan banyak, kita sendiri butuh kesadaran dari semua pihak. Kalau mereka itu tanpa punya kesadaran tinggi, yaitu tadi sulit, tantangan gitu. Tapi ya tantangan berikutnya, mungkin keputusan yang saya ambil ini tidak memenuhi harapan dari teman-teman, kurang masuk dalam, kurang pas yang saya putuskan ini dengan kondisi saat ini. Itu tantangan kita dalam mengambil keputusan. Itu tadi tantangannya seperti itu Mas. Jadi tantangannya kesadaran diri dan untuk lingkungan sini mungkin ya, untuk kurang pasnya keputusan tadi ya. Jadi yang saya putuskan itu mungkin belum mengenal ke mungkin tentang pemikiran dari teman-teman, atau belum mengenal dengan situasi sekolah saat ini. Ya, terima kasih. Mantap. Oke Bapak, kita lanjut lagi ke pertanyaan nomor 6. Ya. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Gitu. Terima kasih. Untuk memutuskan suatu keputusan itu ada kalanya memang kita lakukan saat itu juga. Itu dalam kapasitas suatu permasalahan yang sifatnya umum, tidak ada resiko. Nah, itu ya harus kita putuskan saat itu juga. Tapi untuk hal-hal yang menyangkut keputusan tentang permasalahan yang agak rumit, agak sulit, saya sendiri butuh waktu. Nah, jadi pertama saya identifikasi dulu permasalahannya, saya pelajari, oh masalah ini seperti ini, dan saya butuh waktu. Biasanya saya membaur sama teman-teman atau memanggil senior hanya karena butuh komunikasi. Kita menyusun jadwal permasalahan ini, bagaimana Bapak Ibu untuk penyelesaiannya dengan mengingat, menimbang dan seterusnya, sehingga
keputusan yang kita ambil nanti memang itu betul-betul bukan dari inisiatif atau pikiran saya pribadi, tapi menyangkut dari pemikiran dari teman-teman. Setelah kita sudah kita bertemu dan kita mengeksekusi keputusan ini, dan keputusan ini yaitu tadi kemungkinan terbaik karena kita bisa menerima masukan dari teman-teman tadi, gitu Mas Budi. Berarti itu ya, ada yang permasalahan saat itu juga diputuskan, ada juga yang terjadwal ya, sesuai dengan permasalahan tersebut atau kita identifikasi dulu. Iya, itu kalau permasalahan memang itu dianggap berat atau sangat membutuhkan pemikiran yang benar-benar harus dipikirkan, ya kita butuh waktu untuk merumuskan suatu permasalahan bersama-sama. Mantap sekali Bapak, istimewa ini. Oke Bapak, kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 7. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Itu tadi kita di sini itu bukan sendiri, jadi kita akan membutuhkan sangat membutuhkan masukan dari beberapa teman atau senior guna untuk merumuskan atau menetapkan suatu permasalahan. Karena kita sendiri bisa menerima masukan yang intinya itu bukan dari pemikiran kita sendiri, ya, gitu. Terus kita mempunyai persepsi visi misi yang sama. Dalam hal ini kita memang di ruang lingkup pendidikan, kita itu punya sama-sama punya semangat yang intinya adalah mencerdaskan peserta didik kita, mendorong peserta didik kita untuk menuju suatu keberhasilan dalam hal berprestasi gitu. Itu kalau sudah kita mempunyai sama-sama pemikiran seperti itu sangat mudah dan itu bisa diputuskan dengan mudah, Mas. Oke, berarti ya bisa ke teman sejawat, ibu senior, menyelesaikan sesuai dengan visi misi SD sini ya, sehingga siswa sini bisa berprestasi. Mantap sekali. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir ini, pertanyaan nomor 8 ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Jadi kita selaku yang dituakan dalam sekolah, dalam pengambilan keputusan itu memang hati-hati, dan intinya di saat kita memutuskan suatu permasalahan, diharapkan kondisi kejiwaan itu kita itu memang betul-betul bukan dalam kondisi tertekan atau emosi, itu yang pertama. Karena dalam kondisi emosi tertekan itu kebanyakan keputusan yang diambil itu banyak yang kurang tepat, itu pertama. Dan kedua, keputusan kita itu yang kita ambil harus sesuai dengan peraturan, sesuai dengan norma, sesuai dengan harapan dari semua pihak. Itu kalau sudah sesuai keputusan itu, kita akan mudah untuk mengambil. Kemudian kita harus mengkategorikan keputusan yang kita ambil itu skala prioritas. Jadi semua itu hal penting, ya. Ada beberapa hal penting. Kita harus menentukan skala prioritas yang kita ambil, yang kita putuskan duluan itu yang mana. Semuanya itu penting, tapi mengingat, menimbang dan seterusnya kita harus prioritaskan dulu. Tidak serta-merta ini semua penting kita putuskan semua, gitu. Terus tadi selain kita perasaan ya, hati nurani. Jadi keputusan ini kalau kita sendiri yakin sudah mengenal kondisi bagus,
insya Allah keputusan yang kita ambil itu memang terbaik lah, terbaik untuk kita semua, dan keputusan itu bisa diterima dari beberapa pihak. Oke, Gitu. oke. Berarti poinnya jangan emosi saat dalam keputusan ya. Terus jangan sesuai dengan aturan atau norma. Iya. Terus mendahulukan skala prioritas Iya. yang paling penting Iya. ya Bapak ya. Terus jangan tak lupa tetap hati nurani. Iya. Pertama itu hati nurani gitu. Ya, jadi keputusan kita ambil itu yang sifatnya humanis. Ya, betul. Mantap sekali ya Pak. Jadi sekian pertanyaan. Terima kasih sekali Bapak ini mengganggu waktunya ya. Ini karena sudah selesai wawancara saya. Terima kasih sekali. Saya mohon pamit. Jika ada kata-kata yang tidak pas di hati Bapak, mohon maaf. Jadi saya juga pesan ini termasuk suatu program ya, guru penggerak. Apa yang saya sampaikan itu memang kalau itu suatu kebenaran, mudah-mudahan bisa dipakai selanjutnya untuk Mas Didi. Dan saya tidak merasa apa yang saya sampaikan ini, yang saya ungkapkan itu benar. Saya merasa tidak merasa seperti itu. Tapi insya Allah yang saya sampaikan ke Mas Didi sudah mendekati kebenaran, dan mudah-mudahan ini bisa dipakai untuk Mas Didi selanjutnya. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum Bapak. Hati-hati nanti dalam perjalanan Mas Didi. Terus Sun. Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa belajar dari ilmumu. Oh, kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam Pak Didi, monggo Pak, ada yang bisa saya bantu Pak? Yes. Sebelumnya saya mohon izin waktunya Bu Siti. Di sini saya mendapatkan tugas untuk wawancara dua kepala sekolah. Satu kemarin tadi sudah sama Pak Eko, dan ini Bu Siti sebagai kepala sekolah saya tentang pengambilan keputusan Bu berdasarkan nilai kebajikan dalam situasi yang mengandung unsur dilema etika. Bukan Pak Bu. Mohon waktunya. Ya, silakan Pak, monggo. Bu. Kita di sini sharing ya Pak ya. J. Ya. Untuk soal pertama ya Bu. Iya. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya. Biasanya Pak ya, permasalahan yang kita hadapi memang itu beraneka macam ya. Kita harus bisa mengkaji atau diidentifikasi dulu apakah permasalahan itu sebuah permasalahan yang harus langsung kita tangani, ataukah yang membutuhkan masukan ataupun arahan dari teman-teman kita. Jadi permasalahan-permasalahan itu harus kita kaji dulu apakah ini dilema atau dilema etika. Jadi kita harus bisa mengklasifikasi gitu. Berarti kalau ada masalah kita kaji dulu ya, Iya, kaji iya. dulu, nanti baru dikonfirmasi ke teman lagi. Iya. Kita lanjut untuk soal kedua itu. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama besar, yang sama-sama benar, dan sama-sama mengandung
nilai kebajikan. Ya, untuk permasalahan seperti itu ya Pak, memang banyak sekali kita temui Pak. Tapi juga kita harus pintar-pintar untuk mengambil keputusan ya. Yang pertama kita lihat apakah ada manfaatnya atau manfaatnya sangat besar enggak dengan sekolah gitu, atau hanya bermanfaat hanya untuk satu pihak saja. Jadi itu harus kita kaji juga. Kemudian yang kedua, berbahaya apa tidak untuk sekolah atau untuk anak-anak, atau untuk bapak ibu guru kita gitu. Kemudian yang ketiga, dihubungkan dengan norma yang ada. Ini apakah ini berdampak dengan apakah ini berdampak dengan sekolah kita, norma-norma itu. Jadi kita harus pintar-pintar Pak Didi untuk mengkaji masalah. Kemudian yang keempat, menyandingkan masukan-masukan positif dari bapak ibu guru, ya, mungkin dari atasan kita, kalau memang itu membutuhkan solusi dari atasan kita. Jadi harus kita kaji dulu. Jadi ini ya Bu, manfaat untuk sekolah, untuk orang banyak. Terus kita juga lihat norma-normanya, ya norma. Terus juga konsultasi ke guru juga gitu. Terus kita lanjut untuk soal ketiga Bu. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Ya, untuk sudah ada permasalahan Pak, kita klarifikasi dulu ya. Yang pertama itu kita klarifikasi dulu apakah permasalahan yang ada itu memang murni ada masalah ataupun ataukah hanya isu saja. Jadi keberadaan masalah itu kita klarifikasi apakah itu nyata. Ya, kemudian yang kedua, kita hubungkan dengan kode etik. Kode etik dengan sekolah, kode etik dengan bapak ibu guru. Ya, itu jadi kita kalau mengambil keputusan jangan hanya sepihak saja, ya. Ya, dan masukan juga. Yang kemudian yang ketiga, ada apakah perlu masukan dari teman-teman kita, dari rekan teman sejawat ataupun dengan atasan kita. Ya, itu jadi kemudian yang ketiga, ya, yang keempat, setelah kita ada masukan, kita hubungan dengan kode etik, baru kita ambil keputusan yang terbaik tanpa merugikan pihak lain. Kemudian yang kelima, melakukan refleksi. Kita refleksikan dulu apakah yang telah kita ambil ada dampaknya ataukah sudah tepat apa yang telah kita ambil, keputusan yang kita ambil. Banyak sekali ya Bu, Ya. dari mulai klarifikasi dulu, nyata atau tidak, kode etik, dan terakhir refleksi itu tadi gitu. Iya, iya. Bagus sekali ya Bu, mantap sekali itu. Ya, kemudian gini Pak, namanya permasalahan ya Pak ya. Kita sebagai kepala sekolah yang tidak, jangan diktator gitu Pak ya. Jadi tetap kita mendengar dari kanan kiri kita, dengan teman sejawat kita, juga dengan atasan kita. Ada kerjasama. Setelah itu direfleksi ya. Iya. Oke. Kita lanjut lagi nih Bu untuk pertanyaan selanjutnya dengan nomor 4. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, kita kalau ada kasus dilema etika itu Pak ya, kita memperhatikan juga apa ya, masukan ataupun saran-saran dari teman-teman kita. Jadi masalah yang ada yang kita hadapi itu jangan kita selesaikan sendiri, karena dilema etika ya Pak ya. Iya. Ya, jadi mungkin apa yang kita berikan jawaban atau kita ambil keputusan itu tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, tapi kita harus memperhatikan juga masukan dari teman-teman kita. Jadi kita kolaborasi gitu Pak. Berarti memperhatikan masukan ya, terus kolaborasi baru memutuskan permasalahan tersebut ya. Iya, iya. Oke. Selanjutnya Bu, untuk soal selanjutnya nomor 5, yaitu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan
dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Biasanya ya Pak, kalau kita mau menghadapi permasalahan dilema etika Pak, itu munculnya malah dari teman kita sendiri Pak. Ya, iya. Mungkin keputusan yang telah kita ambil ya, tapi kita tidak konsisten dengan keputusan yang kita ambil. Biasanya iya, mungkin Bapak Ibu guru oke, keputusan kita ambil seperti ini, tapi dalam berjalannya waktu sudah ngelior Pak. Ya, sudah berubah dengan keputusan yang kita ambil kemarin. Nah, itu yang tidak konsisten itu Pak, dilemanya kita. Kadang-kadang sebagai kepala sekolah mau mengingatkan, kok kepala sekolah serius banget ya. Gitu Pak. Jadi itu juga sebagai tantangan saya. Kemudian sikap apatis rekan-rekan ya terhadap permasalahan yang ada. Ya, jadi apatis harus begini, itu tidak penting kayak gitu. Nah, kadang-kadang padahal saya menganggap itu sangat penting, tapi teman-teman menganggap itu tidak penting. Nah, itu atau ini tidak urgent, jadi tidak usah segera kita atasi, tidak seperti itu. Jadi kadang-kadang itu juga dilema saya gitu. Jadi ini ya Bu, kurangnya konsisten dari teman-teman saat ada program sekolah. Iya, gitu. Terus sikap nggak mau tahu lah, apatis. Iya, bisa juga. Ya. Terus kita lanjut lagi nih Bu ke pertanyaan ke-6. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Sebenarnya begini Pak, kalau kita ada permasalahan seperti itu, kita harus istilahnya harus sebagai pimpinan harus bijak. Iya, harus bijaksana lah dalam mengambil keputusan. Jadi kalau ada permasalahan tidak serta-merta kita selesaikan di tempat. Ya, kita duduk bersama, kita panggil dulu ada permasalahan apa, kita klarifikasi dulu di kantor. Sebenarnya tidak di khalayak umum gitu. Jadi kita duduk di satu tempat, kita klarifikasi dulu apakah benar permasalahan itu memang ada. Nah, setelah itu baru kita bicarakan dan kita selesaikan bersama. Berarti harus secara bijak dalam menyelesaikan masalah tersebut Ibu. Iya, betul. Iya. Mantap sekali Bu. Istimewa. Lanjut ya Bu. Untuk soal ke-7 ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Pastinya banyak faktor ya Pak ya. Kita tidak sendiri Pak. Jadi di diri kita prinsipnya begini, kita bekerja tidak sendiri, banyak teman, ada atasan juga. Jadi setiap permasalahan yang membutuhkan keputusan ataupun solusi tidak harus kita selesaikan sendiri ya. Jadi kita bisa minta bantuan ke teman sejawat ya, rekan-rekan, ada masukan-masukan kita ambil yang positif kita pakai gitu. Kalau memang dari teman sejawat belum bisa mengambil keputusan tepat, kita bisa ke atasan kita. Jadi kita bisa curhat ke atasan kita ataupun kita mengadu kepada atasan kita kalau memang kita punya masalah yang perlu bantuannya. Berarti ini ya Bu, bisa komunikasi dengan teman sejawat atau atasan. Mungkinkah itu Bu mungkin di komite atau masyarakat bisa ya? Ya bisa saja. Contoh nyata itu ya Pak, kalau permasalahan kita membutuhkan masyarakat ataupun komite, masalah satpas Pak, kayak gitu kan juga mungkin dilema yang lain, masalah apapun kalau memang membutuhkan warga atau masyarakat dan atasan kita bisa pakai. Nah, jadi masukan-masukan beliau juga bisa dipakai. Ini kolaborasi antara semua stakeholder ini
berjalan ya Bu? Iya, betul banget. Kita lanjut ke soal nomor 8 itu. Iya. Soal terakhir ini Bu ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Biasanya Pak, kalau intinya ya dalam mengambil keputusan itu kita tidak dengan emosional yang tinggi atau meluap-meluap kayak gitu. Biasanya kalau kita menggunakan emosi, hasilnya tidak bagus Pak. Nah, jadi jangan dengan emosi. Jadi kita bicara bersama, duduk bersama dengan kepala dingin, kita ambil keputusan bersama. Yang keputusan itu berdampak positif untuk semuanya. Tuh. Kemudian yang kedua, dalam mengambil keputusan kita juga membutuhkan rekan dan masyarakat. Jadi ada masukan yang banyak dapat kita petik atau yang kita ambilnya positif saja. Kemudian yang ketiga dan tidak kalah pentingnya, dengan emosi kita, dengan rasa sosial kita. Jadi iya, ini bukan berarti KKN ya Pak ya ini ya, bukan berarti KKN, tapi karena kita ada sebagai manusia biasa, rasa sosial kita, Hati nurani. iya hati nurani kita, jadi tetap memakai nurani kita gitu. Jadi dampaknya itu berdampak yang negatif itu kecil sekali. Ya, gitu Pak. Jadi dalam pengambilan keputusan tidak secara emosi, ya, terus saling kolaborasi dengan teman, masyarakat, serta sosial tadi, hati nurani, pakai emosi. Hebat sekali Bu, ini di sekolah ini memang programnya sangat luar biasa ya. Di sini dalam memutuskan suatu permasalahan yang sangat dilema mungkin ya. Etika sangat baik sekali di sekolah ini. Terima kasih Bu, ini hanya sudah semua ini sudah pertanyaan sudah saya ajukan ke Ibu. Terima kasih atas semua ini hasil dari wawancara ini. Saya mohon maaf jika dalam penyampaian kurang berkenan di hati Ibu. Mungkin setelah ini saya pamit. Langsung ada jam di sekolah. Ya gitu Pak. Intinya ya Pak ya, kita saling bekerja sama, saling komunikasi itu penting. Jadi tidak serta-merta sendiri kita ambil keputusan itu. Jadi semuanya perlu dibicarakan, duduk bersama. Kolaborasi ya. Ya. Ya, itu aja, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa belajar dari ilmumu. Oh, kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar, bergerak, bermakna. Yeah. Semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. Meski berbagai budaya, berbagai usia,